Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita masuk ke pertemuan ke-6. Materi yang kita bahas adalah Ether Channel dan HSFP. Jadi, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita bahas tentang Ether Channel. Jadi, Ether Channel adalah satu teknik untuk menggabungkan dua atau lebih interface fisik ya, interface fisik ini ya, Ethernet atau Giga Ethernet ya, untuk membuat satu tautan Ethernet logis dalam rangka meningkatkan kemampuan bandwidth dan menciptakan ketahanan dan kapasitas dari link ya. Jadi dengan menggunakan Ether Channel nanti dapat menerapkan sistem redundansi, yaitu jika terjadi kerusakan, contohnya seperti ini ya. Jadi contohnya tadi link agresi ya, dengan menggunakan Ether Channel dapat menerapkan sistem redundansi. Artinya jika terjadi kerusakan pada perangkat ya, maka akan digantikan perannya oleh perangkat lain. Contohnya misalnya ini ada yang terputus, masih bisa digunakan yang lain ya. Oke, artinya dengan metode Ether Channel ini, maka proses pengiriman paket data akan lebih cepat. Jadi jika menggunakan 3 link kabel, maka kecepatan akan menjadi 3 kali lipat. Kalau di sini kan 2 ya. Jadi kecepatan lebih dari ya. Jadi menjadi 3 kali lipat. Jadi apabila kita menggunakan 5 link kabel, maka kecepatan akan menjadi 5 kali lipat. Nah, itu dia kelebihan dari Ethernet. Misalnya ada 5 ya. Masukin lagi. Jadi ini ya. Terus ketiga ya. Oke, nah ini dia. Jadi link kabel mati, maka yang satu akan menjadi supportnya. Jadi untuk menerapkan Ether Channel, interface yang digunakan tidak dapat dicampur atau yang bisa digabungkan. Misalnya kelas Ethernet tidak dapat dipasangkan dengan Giga Ethernet, misalnya ya, seperti ini ya. Jadi misalnya di sini ada Giga Ethernet yang menggabungkan ke port 8 misalnya, nggak boleh seperti ini ya. Kemudian Ethernet mampu menggabungkan sampai 8 port hingga 800 MB untuk pas Ethernet channel dan hingga 8 GB untuk gigabit Ethernet. Nah, interface yang digunakan untuk membangun Ethernet channel tidak harus menggunakan perangkat yang sama. Nah, itu dia enakan dari Ethernet channel. Ya, bisa kamu lihat di sini. Kita ulang lagi. Jadi dalam Ethernet channel ini bisa kamu lihat ada fitur namanya load balancing. Ada sesuai dengan namanya, load balancing adalah timbang atau penyertaan beban kiriman frame. Jadi ini udah kita sebelumnya. Contohnya ada 4 yang melatih Ether channel, dan Ether channel itu mempunyai 4 port fisik. Maka setiap link itu akan dilalui dengan rumusnya adalah 40/4. Jadi ada 10 frame tiap-tiap Ether channel yang dilalui menggunakan algoritma khas yang merupakan properti dari Cisco. Algoritma khas ini berguna untuk menciptakan load balancing yang adil ya. Bisa nih ya. Oke, nah berikutnya ada metode yang digunakan oleh switch untuk memilih port fisik yang dilewati oleh frame, yaitu ada DSC-IV ya. Bisa kamu lihat di sini ya, salah satunya DSC-IV atau destinasi berdasarkan IP, artinya dia akan meload atau beban ya berdasarkan destinasi tujuan, yaitu IP atau L3 ya. Artinya paket-paket yang memiliki destinasi dengan IP yang sama akan diteruskan hanya melalui satu port fisik yang sama. Sedangkan paket yang berbeda tujuannya atau destinasinya akan diteruskan melalui beberapa port fisik, artinya tergantung dari jumlah fisik link yang tersedia. Ya, bisa kamu lihat di sini ada lagi berdasarkan MIC ya, atau disebut SDC MIC. Kemudian ada lagi berdasarkan sumbernya, source IP, ada destinasi IP, ada source IP ya. Nah, contoh source destinasi IP ya, atau source and definisi IP address. Jadi pembagian load berdasarkan sumber dan tujuannya dari awal, dari pengirim dan penerimanya. Hampir sama seperti yang di atas, perbedaannya hanya pada perhitungan sumber paket data. Jadi jika pakai DCT
yang tujuannya sama, dia memiliki sumber yang berbeda, akan melalui port yang sama. Namun pada SRD destination IP, paket harus memiliki sumber dan tujuan yang sama, atau IP-nya sama, kemudian tujuannya juga sama untuk bisa melewati port yang sama. Ya, ini bisa kamu lihat, baca ya. Oke, ada lagi namanya SR source MAC address. Jadi bagian bawah data berdasarkan sumber IP address, pujiannya sama berdasarkan MIC address ya. Ya, kerja sama dengan SRIP. IP ini ya, bagian load berdasarkan sumber IP address. Jadi paket-paket memiliki sumber yang sama walaupun dengan tujuan yang berbeda, maka diteruskan melalui satu port fisik. Ya, bisa melihat. Nah, ini contoh dari konfigurasi dari STNet ya, bisa kamu lihat di sini ya. Ini bisa kamu lihat ya, di topologinya di atas channel hanya berlaku di sini ya, misal switch 0 ke multilayer 0 ya. Di sini ada namanya PAGV, LICP, nanti kita bahas selanjutnya. Ya, lanjut. Untuk operasi Ethernet channel ada namanya link agresi. Jadi terdapat dua protokol utama yang digunakan oleh Ethernet channel. Ada port agresi protokol PIGP, ada link agresi control protokol atau LICP. Ya, jadi kalau tadi PAGP yaitu punyanya Cisco yang digunakan untuk menegosiasi pembentukan saluran. Nah, kemudian VIP mengirimkan paket setiap 30 detik untuk memeriksa konsistensi konfigurasi dan mengelola penambahan link. Ya, yang kedua adalah link agresi control protokol standar dari 802.3 AD, yaitu protokol yang digunakan untuk melakukan negosiasi pembentukan antar channel dengan switch non channel. Jadi switch yang tidak ada antar channelnya di luar itu ya. Ya, ini bisa kamu lihat contohnya. Ini adalah konfigurasi dari Ethernet channel. Di sini ada dua switch, switch 1, switch 2. Ini FA01 menggunakan kabel keras terhubung FA01, FA02 terhubung dengan FA02. Ya, jadi untuk konfigurasi untuk S1 itu ini adalah perintahnya, yaitu jadi untuk di switch 1 ya, kamu masukkan interface 01 dan 2, kemudian masuk ke channel grupnya 1 untuk mode aktif, kemudian exit, kemudian kamu buat port channel 1. Ya, berikutnya konfigurasi menggunakan trunk ya. Jumlah ini adalah mode trunk. Ya, untuk membuatnya bisa kamu lihat sini. Jadi oke, kamu masukkan switch 1 to flag full, kemudian buat channel group 1 mode aktif, kemudian buat channel masukkan sifat trunk VLAN 9 atau 19. Ya, berikutnya kamu buat lanjut lagi ya. Oke, nanti kita buat prakteknya. Ya, kita lanjut lagi. Jadi kita ulang lagi sedikit. Jadi konsep sederhana dari Ether channel adalah menggabungkan beberapa interface atau link menjadi satu interface yang sehingga tidak adanya port yang di blok. Jadi penggabungan beberapa interface atau bisa dikatakan sebagai channel group akan menjadi beberapa interface baru yang bernama port channel. Protokol dari Ethernet channel ada 3, yaitu ada PAGP, Port Aggregation Control Protocol. Itu protokol propertinya Cisco dengan modulnya nanti ada desirable dan auto. Kalau desirable artinya mengajak untuk menjadi interchannel atau VIGP. Nah, kalau auto nanti menunggu untuk dijadikan interchannel VGP ya. Berikutnya ada LICP, Link Aggregation Control Protocol, yaitu protokol interchannel sama seperti VIGP, hanya saja tidak properti Cisco model ya. Artinya ada dua juga sama tadi, ada desirable atau mengajak menjadi Ethernet VGP, atau auto menunggu untuk dijadikan interchannel ya. Oke, jadi tadi
LICP, Link Aggregate Protocol, yaitu protokol Ethernet Channel menjadi